Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Meminta Pesugihan kepada Dewi Lanjar. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini ada kisah nyata yang sangat mengerikan yang datang dari seorang ayah di Boyolali yang mengaku bahwa dirinya pernah terlibat dengan pesugihan dan katanya hampir menjadikan anaknya sebagai tumbal. Kita sebut saja namanya Muklis. Asal-muasal Muklis dililit hutang, yaitu karena usaha yang digelutinya di bidang penjualan tembakau mengalami penipuan. Tembakau yang ia kirimkan ke perusahaan rekan bisnisnya di Kudus tidak dibayar. Setelah dicari informasinya, ternyata rekannya itu kabur tanpa ada kabar sama sekali. Muklis yang dalam menjalankan bisnisnya, yaitu dengan sistem bayar setengah terlebih dahulu kepada para petani, dan dilunasi setelah tembakau tersebut dibayar oleh perusahaan, dan Muklis harus menanggung sisa pembayaran kepada para petani. Banyak orang yang mendatangi rumahnya hanya untuk menagih hutangnya. Dirinya beserta orang tuanya tidak jarang menanggung rasa malu akibat ditagih hutang. Di tengah keputusasaannya, Muklis pun memutar otaknya agar bisa keluar dari situasi tersebut. Kondisi pikiran yang carut-marut membuat pikiran Muklis tidak normal. Tiba-tiba ada seorang teman yang membisikkan Muklis untuk mencari jalan pintas, yaitu dengan cara mendapatkan uang gaib untuk membayar semua hutang mereka. Pada saat itu hutang Muklis lumayan besar, yaitu kurang lebihnya hampir 60 jutaan. Muklis yang sudah kepepet pun langsung meminta temannya untuk membantu menemukan guru yang bisa membantunya menarik uang gaib. Lalu kemudian Muklis pun dikenalkan ke salah satu paranormal. Namun setelah bertemu, Muklis diminta untuk memenuhi syarat-syarat sebagai ritual penarikan uang-uang gaib, seperti membeli kambing dan membeli macam-macam sesajen. Dan total uang yang Muklis keluarkan yaitu hampir 10 jutaan. Saat semua permintaan syarat ritual sudah Muklis penuhi, kini giliran penarikan uang gaib. Muklis kemudian ditempatkan di belakang rumahnya yang sepi untuk mengambil uang gaib itu. Muklis sempat menunggu selama 3 hari di tempat paranormal itu. Namun uang gaib yang Muklis harap-harapkan tidak kunjung muncul juga. Lalu tiba-tiba paranormal tersebut mengatakan bahwa Muklis tidak bisa mendapatkan uang gaib alias gagal. Muklis yang sudah merasa ditipu, ia pun semakin pusing karena ia telah mengeluarkan biaya yang tidak cukup sedikit untuk membeli syarat-syarat ritual, namun hasilnya nihil. Dengan rasa penuh kekecewaan, Muklis pulang ke rumahnya untuk menemui keluarganya. Akhirnya Muklis drop berada di titik terendah, menganggap hidup sudah tidak ada gunanya lagi. Sempat dirinya pun mengalami sakit panas, dan pada saat sedang tidur, dirinya bermimpi bertemu dengan perempuan yang mengenakan gaun pengantin. Dan di sebelah wanita itu ada seseorang yang berkata kepada Muklis, "Jika hidupmu ingin sejahtera, minta tolong saja sama ibu itu." Ibu itu adalah wanita yang mengenakan pakaian gaun pengantin itu. Muklis pun kemudian bertanya, "Memang ibu itu siapa?" tanya Muklis. Lalu kemudian orang itu pun menjawab, "Ibu itu terkenalnya Khotijah, kalau enggak dia terkenalnya Dewi Lanjar. Kamu kesana saja. Tempatnya dekat kok dari sini, daerah ujung kulon." Orang tersebut kemudian memberikan alamat tempat Dewi Lanjar kepada Muklis, yaitu di pantai ujung kulon, di sebuah padepokan, Agar bisa bertemu dengan Dewi Lanjar, Muklis pun diarahkan untuk menemui juru kuncinya di ujung kulon. Namun tiba-tiba istri Muklis pun membangunkannya, dan istrinya bertanya kepada Muklis, "Ada apa, Mas? Kamu ngigonya kenceng sekali." Muklis pun menceritakan apa adanya, bahwa dia baru saja bertemu dengan wanita yang mengenakan gaun pengantin, dan dia menawarkan bantuan.
bisa membantu melunasi hutang-hutang yang melilit dirinya. Muklis dan istrinya kemudian mencari info alamat tersebut. Salah seorang teman Muklis mengatakan bahwa Ujung Kulon merupakan sebuah nama pantai dan pantainya sangat sepi. Muklis yang sudah mendapatkan alamat pantai Ujung Kulon, Muklis pun kemudian langsung berangkat seorang diri. Singkat ceritanya, setibanya di lokasi, Muklis kemudian duduk di sebuah warung kopi yang berada di lokasi pantai Ujung Kulon untuk beristirahat, sekaligus menanyakan apakah pantai tersebut bernama Ujung Kulon. Sang pemilik warung pun membenarkannya sambil bertanya kepada Muklis dari daerah mana ia berasal. Lalu kemudian Muklis pun menjawab bahwa dirinya dari daerah Boyolali. Tidak panjang lebar, Muklis pun langsung menceritakan alasan dirinya mengunjungi pantai Ujung Kulon, yaitu gara-gara mimpinya. Muklis pun menceritakan semua apa yang ada dalam mimpinya itu. Saat mendengar nama Dewi Lanjar, pemilik warung kopi membenarkan bahwa Dewi Lanjar ada di daerah yang saat ini ia kunjungi. Tukang kopi pun menjelaskan bahwa padepokan Dewi Lanjar berjarak 1 kilo dari warung kopi tersebut. Namun Muklis harus berjalan kaki karena jalan menuju padepokan hanyalah jalan setapak dan lokasinya pun berada di atas bukit. Pemilik warung kopi juga menawarkan dirinya siap mengantar Muklis jika dirinya mau. Muklis pun mempersilahkan jika tidak merepotkan. Sesampainya di padepokan, Muklis melihat-lihat area padepokan, di mana terdapat sebuah bangunan kecil. Kemudian tukang kopi tersebut mengarahkan kepada Muklis untuk menemui juru kunci yang bernama Anwar. Dan Muklis pun dituliskan sebuah alamat Anwar. Kemudian mereka berdua turun dari padepokan dan kembali ke warung kopi. Muklis langsung berpamitan dan bergegas mengunjungi alamat Anwar sesuai dengan apa yang dituliskan oleh si tukang kopi itu. Jarak yang harus ditempuh Muklis ke alamat Anwar kurang lebihnya sekitar 5 kilo. Setibanya di kediaman Anwar, Muklis langsung menceritakan mimpi yang dialaminya. Mendengar dari cerita Muklis, Anwar pun langsung mengatakan bahwa Muklis beruntung karena bisa bertemu dengan Dewi Lanjar melalui sebuah mimpi. Lalu kemudian Muklis pun langsung ditawari 2 pilihan. Jika ia hanya ingin menjadi pengikut biasa, cukup datang ke tempat Anwar setiap Jumat Kliwon untuk melaksanakan ritual. Namun jika ingin menjadi pengikut setia dan ingin agar ekonominya lebih bagus, Muklis pun harus langsung ke padepokan Nyai dengan melewati ritual khusus. Saat ditanya mengenai ritual khusus, apa yang harus dijalani Muklis, Anwar mengatakan bahwa Muklis harus berpuasa 7 hari di padepokan dan hanya berbuka dengan kopi hitam dan juga ketan hitam. Jika siap, Muklis akan diantarkan ke padepokan dengan mengenakan pakaian khusus, yaitu mengenakan jubah hitam pada Jumat Kliwon. Singkat cerita, pada Jumat Kliwon dirinya langsung pamit kepada istrinya untuk berangkat ke padepokan. Kemudian Muklis berangkat dengan temannya yaitu Yanto, yang juga Yanto ini sedang butuh uang untuk menjalankan ritual di padepokan. Setelah di padepokan, Muklis menuruti apa yang diperintahkan oleh sang juru kunci Anwar. Muklis pun menjalankan ritualnya, baik puasa maupun wiridan yang diberikan oleh Anwar. Anwar menjelaskan bahwa tanda-tanda datangnya Dewi Lanjar atau Khotijah, yaitu kursi bergoyang, dan salah satu di antara 7 orang yang mengikuti ritual akan ditemui wujud Dewi Lanjar. Mereka tidak ditatangi sekaligus, melainkan satu persatu. Setelah 1 minggu berpuasa dan waktunya tiba, kursi yang dimaksud Anwar benar-benar bergoyang, dan semua yang ada di padepokan melihat kursi tersebut bergoyang. Muklis pun sempat merasa takut pada saat awal melihat peristiwa tersebut, namun dia mencoba melawan rasa takut tersebut. Namun tiba-tiba orang yang berada di sebelah Muklis berbicara sendiri seolah-olah sedang berkomunikasi. Namun dia tidak tahu dengan siapa orang itu berkomunikasi, karena semua orang yang ada di situ tidak ada yang mengeluarkan suara. Dan ternyata orang tersebut sedang berkomunikasi dengan Dewi Lanjar. Meski suara Dewi Lanjar tidak bisa didengar, namun Muklis bisa menangkap apa yang sedang dibicarakan oleh orang tersebut dengan Dewi Lanjar.
Muklis menangkap bahwa apa yang dibicarakan orang tersebut adalah permintaan untuk menjadi hidup kaya, dan dirinya siap menjalankan apa yang diinginkan Dewi Lanjar. Lalu kemudian tidak lama setelah itu orang tersebut tiba-tiba keluar dari padepokan. Suasana menjadi hening kembali hingga waktu mendekati waktu subuh. Kemudian mereka semua yang masih ada di padepokan sahur untuk melanjutkan puasa. Paginya mereka beraktivitas seperti bersih-bersih dan lain sebagainya. Lalu saat malam tiba, kursi tersebut kembali bergoyang. Tiba-tiba orang yang ada di belakang Muklis berkomunikasi dengan menatap ke arah kursi tersebut. Sama halnya dengan orang yang pertama, orang yang kedua juga ingin menjadi kaya dan siap menjalankan apa saja yang diperintahkan, dan orang itu pun langsung keluar. Setiap malam kursi bergoyang pertanda Dewi Lanjar akan datang, dan akan ada satu orang yang bisa melihat Dewi Lanjar. Sebagai tanda dia dipilih untuk berkomunikasi, menyampaikan hajatnya kepada Dewi Lanjar. Dan lalu kemudian tibalah saatnya teman Muklis yaitu Yanto mendapatkan giliran untuk berkomunikasi dengan Dewi Lanjar, dan Yanto langsung pulang lebih dahulu meninggalkan Muklis. Orang yang tersisa di padepokan kini tinggal berdua, yaitu Muklis dan satu lagi orang Cirebon. Pada saat malam tiba, Muklis ternyata dipilih terlebih dahulu oleh Dewi Lanjar. Saat melihatnya langsung, Muklis kaget karena orang yang menemuinya di mimpi dengan orang yang ada di hadapannya yaitu sama persis dengan apa yang ada di mimpi. Di samping Dewi Lanjar ada seseorang yang langsung mengatakan bahwa dirinya mengetahui apa yang sedang dialami Muklis. Orang tersebut pun menawari Muklis agar anaknya diasuh langsung oleh Dewi Lanjar. Muklis yang bingung apa maksud diasuh tersebut langsung menanyakan kepada orang tersebut apa maksudnya. Lalu kemudian orang tersebut menjawab bahwa artinya anak Muklis harus menjadi tumbal agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh Muklis. Muklis pun kaget seketika itu juga, dan Muklis memutuskan untuk tidak menyerahkan anaknya menjadi tumbal, dan Muklis memilih langsung pulang dengan tangan hampa. Muklis mendatangi juru kunci dan meminta maaf bahwa ia tidak mau menuruti permintaan Dewi Lanjar karena dirinya lebih memilih anaknya. Dirinya sangat menyayangi anaknya. Muklis pun akhirnya menyadari bahwa jalan singkat untuk menghasilkan uang tidaklah mudah, melainkan ada resiko besar yang harus ia korbankan. Akhirnya ia sadar dan memilih mencari uang yang halal ke Jakarta. Hingga akhirnya Muklis pun bisa melunasi semua hutangnya, meskipun dengan cara diangsur sedikit demi sedikit. Dan selesai. Itulah kisah yang dialami oleh Muklis. Semoga dari kisah Muklis ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Kalau kita ingin mempunyai harta yang lebih, sebaiknya kita jangan pernah melakukan pesugihan. Lebih baik kita mengeluarkan keringat sendiri dengan pekerjaan apapun, yang penting itu halal. Itu lebih baik daripada kita melakukan pesugihan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Ambil sisi positifnya dari cerita Muklis dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.